Pertumbuhan kota-kota di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran sektor informal yang secara integral telah merasuk dalam setiap kegiatan kehidupan perkotaan. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja. Dalam situasi inilah, para pencari kerja lari ke sektor informal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu usaha sektor informal adalah pedagang kaki lima yang biasa disebut dengan istilah PKL. Pedagang kaki lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang menggunakan gerobak. PKL sendiri merupakan pedagang yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Hal itu mereka lakukan untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Nah, untuk episode kali ini kita akan mendengar sedikit cerita dari beberapa orang pedagang kaki lima yang biasa berjualan di sekitar kota Tanjung. Baik cerita mengenai kesehariannya dalam menjajakan jualan mereka, sampai dengan perjuangan mereka dalam membesarkan barang dagangan mereka. Nah, salah satunya adalah pedagang kaki lima yang ada di kawasan Pendopo Bersinar Pembataan. Di sini hampir terdapat belasan PKL yang mengadu nasib dengan berjualan berbagai macam jajanan. Jika berbicara mengenai PKL, maka wanita yang satu ini menarik untuk kita dengar ceritanya. Ya, tangan tua itu begitu cekatan di atas wajan penggorengan. Panasnya minyak goreng tidak dirasa. Sesekali peluh mengalir cukup deras di dahinya. Berbagai macam jajanan seperti sempolan dibuatnya untuk masyarakat yang mampir di gerobak miliknya. Hilir mudik kendaraan yang berlalu di depan gerobaknya tak menghalanginya untuk tetap berjualan. Ibu Miftah, begitu wanita setengah baya itu biasa disapa, adalah seorang penjual sempolan yang biasa mangkal di kawasan Pendopo Bersinar Pembataan, tepatnya di samping Masjid Wardatus Sholihin. Setiap hari ia selalu berjualan berbagai macam sempolan di tempat tersebut, mulai dari sempolan ayam, pentol tulang, tahu, juga tempura patin, ikan laut, dan juga tempura daging. Menurut beberapa masyarakat, jajanan di tempat Bu Miftah enak dan murah harganya, sehingga hampir setiap hari selalu ramai dikunjungi pembeli. Menurutnya sudah hampir 5 tahun ia menjajakan jualannya di sekitar pendopo tersebut. Udah lama ya. Dulu bawa sepeda motor, sampai sekarang ini. Dulu berjajah keliling. Sudah berapa? Sekitar 5 tahun. Mangkalnya dulu pakai sepeda motor sampai punya gerobak. Ibu Miftah sendiri merupakan perantauan dari Jawa Tengah. Sejak tahun 1988, dirinya sudah merantau ke Kalimantan dan sempat bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Sampit, Kalimantan Tengah. Orang perantauan tapi udah lama di perantauan, tahun 88. Tapi di Sampit dulunya, di perusahaan paling sekitar ada 10 tahunan lah. Iya. Setiap harinya gerobak miliknya ini buka dari jam 8 pagi sampai dengan malam hari. Hal demikian dilakukannya setiap hari. Dan menurutnya dari gerobak sempolannya ini ia dapat menjual sebanyak 700 sampai dengan 1000 lebih sempolan tiap harinya. Kalau saya sendiri jam 7 sampai paling sore maghrib. Seharinya bisa 700, bisa 1000. Ibu 47 tahun ini juga menceritakan masa lalunya ketika masih tinggal di wilayah Tanjung Selatan. Pada waktu itu ia masih belum berjualan sempolan, akan tetapi masih berjualan BBM di halaman depan rumahnya di kala itu. Saya dulu pertama jualan bensin di Tanjung Selatan. Terus ketemu orang yang itu yang usil sama saya, jadi saya kesini. Enggak, dulu saya jualan bensin, ya rame lah, termasuk sukses di Tanjung Selatan. Tapi ya aku terus ingat kayak ini dimusuhi orang dulu.
lama jualan bensin di Tanjung Selatan itu. Habis itu ya itu di Musuran saya pindah ke sini ke Permata. Alhamdulillah saya sudah punya rumah sendiri, biar jelek punya mobil. Dulu kan ada perusahaan, banyak perusahaan kan pada singgah ke rumah dekat jalan raya dulu. Sekarang saya masuk sih belakang kolam renang. Menurut ibu dua orang anak ini, pendapatan yang diperoleh dari menjual sempolan ini kadang tidak menentu setiap harinya. Terkadang mencapai Rp700.000 dan bahkan mencapai 1 juta lebih. Dan menurutnya masyarakat yang membeli jajanan sempolan beraneka ragam, mulai dari anak-anak, remaja sekolah, bahkan sampai orang dewasa. Dapat bisa 700, bisa 1 juta. Tergantung, kalau nggak hujan ya lumayan, kalau hujan ya berkurang kayak itu. Ya semuanya itu dari anak kecil, orang dewasa, anak kuliah sampai orang tua. Ya ada hari Jumat sama hari Minggu. Ya kalau ada acara ya lumayan lah kayak itu. Kalau ada acara aja. Jajanan sempolan yang ia jual ini merupakan buatannya sendiri. Setiap hari di rumah tempat tinggalnya, ia dibantu 4 orang anggota keluarganya untuk memproduksi sempolan. Sedangkan bahan untuk memproduksi sempolan sendiri terdiri dari daging ayam dan dari daging ikan patin, yang mana bahan baku tersebut ia dapatkan dari pasar. Saya bikin sendiri di rumah. Iya. Dibantu orang 4, tapi keluarga saya semua. Ya ayam, daging ayam, terus ikan laut, ikan patin, apalagi ya campur daging sapi, campur kan dioplos gitu. Jadi ya ada ayam, kalau khusus yang sempolan itu ayam, ya dada ayam, kan ada campurannya ya daging ayam, terus patin ada, daging sapi ada. Ya tiap hari nukar di pasar, tapi sudah berlangganan, tinggal ngambil aja. Jatuh bangun dalam berjualan sempolan sudah ia jalani bertahun-tahun, mulai dari berjualan keliling menggunakan kendaraan bermotor, sampai dengan saat ini menetap di lokasi pendopo bersinar. Dan ketika ditanya mengenai suka dukanya, Ibu Miftah hanya tersenyum kecut. Karena menurutnya yang namanya pedagang kaki lima, apabila laku banyak ya sudah pasti senang. Sukanya ya kalau laku banyak ya suka, kalau nggak banyak kan nggak suka gitu. Jadi dulunya sedikit, dapat 30 sehari, juga dapat 70, 50, tapi alhamdulillah sekarang sudah lumayan. Satunya 1.000 ya, sama es 1.000, pentolan 1.000, semuanya 1.000 ya pengaruh. Kalau pengaruh harga 1.000 itu ya agak dikecilin lah gitu. Nanti kalau sudah stabil, sudah umpamanya sudah harga sudah nggak naik lagi, dikenali lagi itu, dibesari lagi seperti biasanya. Iya, tetap produksi. Iya. Menurut Ibu Miftah ini, dulunya di kawasan pendopo ini hanya ada 4 pedagang kaki lima yang mangkal berjualan di sini, dan salah satunya adalah dirinya. Namun seiring dengan bergulirnya waktu di kawasan pendopo bersinar ini, tepatnya di jalan samping Masjid Wardatus Sholihin, hampir terdapat belasan pedagang kaki lima yang menjajakan jualannya sekaligus mencari rezeki di tempat ini. Tahu kan ini kan orang dulunya cuma orang 4, sekarang banyak sekali. Iya, pada ikut-ikutan. Itu cincau. Terus ikut kayak naik sepeda motor kayak ini. Habis itu bisa beli ini.